Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Nopi dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai vaksinasi yang perlu dilakukan sebelum hamil dan manfaatnya. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya. Dan jangan lupa ikuti sosial media kami lainnya yang tertera di kolom deskripsi. Serta kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri. Dalam mempersiapkan kehamilan, vaksinasi adalah salah satu hal yang penting yang harus didapat oleh calon ibu hamil. Vaksin yang perlu didapatkan sebelum kehamilan tidak hanya penting untuk melindungi kesehatan, tetapi juga untuk melindungi kesehatan bayinya. Manfaat mendapatkan vaksin sebelum hamil diantaranya adalah yaitu untuk menangkal penyakit menular yang mungkin terkena pada ibu hamil. Selain itu, ini bisa menjaga daya tahan tubuh dan sangat penting untuk janin di dalam rahim. Ada beberapa vaksinasi yang bisa dilakukan sebelum atau bahkan saat kehamilan. Tetapi ada beberapa vaksinasi yang tidak dapat dilakukan selama kehamilan. Penting untuk dikonsultasikan dengan dokter. Berikut ini beberapa vaksin sebelum hamil yang sangat perlu untuk dikonsultasikan dengan dokter. Yang pertama adalah vaksin MMR. Jika Anda pernah melakukan vaksinasi ini pada masa anak-anak, maka Anda sudah tidak perlu lagi menerimanya ketika sudah menjelang dewasa. Vaksin MMR diberikan untuk ibu hamil agar terhindar dari penyakit campak. Terkena salah satu penyakit ini selama kehamilan dapat meningkatkan resiko ibu hamil mengalami keguguran. Yang kedua adalah vaksin hepatitis A dan hepatitis B. Vaksin hepatitis A dan B ini bisa diberikan sebelum maupun selama kehamilan. Aman untuk ibu hamil maupun janin di dalam kandungan. Vaksin hepatitis diberikan untuk mencegah penyakit hepatitis pada ibu selama kehamilan. Ibu yang menderita hepatitis selama kehamilan dapat berdampak buruk pada bayinya. Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah bayi lahir prematur dan terjadinya infeksi pada bayi. Yang ketiga adalah vaksin tetanus toksoid atau vaksin TT. Dalam upaya pencegahan penyakit tetanus, vaksin TT perlu diberikan sebelum hamil. Vaksin TT terbuat dari toksoid sehingga juga akan tetap aman jika diberikan saat kehamilan. Vaksin TT juga merupakan lanjutan dari vaksinasi DPT yang diberikan pada masa anak-anak. Perempuan yang sudah menerima vaksin TT lengkap atau 5 kali pemberian selama masa bayi dan kanak-kanak sudah tidak perlu lagi menerima vaksin TT. Yang keempat adalah vaksin varicella atau cacar air. Anda perlu mendapatkan vaksin varicella sebelum hamil jika Anda belum pernah mendapatkan vaksin ini. Cacar air adalah penyakit yang sangat mudah untuk menular. Jika ibu hamil terkena cacar air di awal kehamilan, janin akan berisiko terkena cacat lahir bawaan. Sementara itu, jika ibu hamil terkena cacar air menjelang persalinan, penyakit ini bisa menyebabkan infeksi cacar air yang parah pada bayi setelah ia dilahirkan. Sama seperti vaksin MMR, Anda juga disarankan untuk menunggu sekitar 4 minggu untuk mencoba hamil setelah mendapat vaksin cacar air. Dan yang terakhir, vaksin pneumokokus. Anda disarankan mendapatkan vaksin ini sebelum hamil agar terhindar dari penyakit akibat infeksi bakteri pneumokokus seperti pneumonia, meningitis, dan bakteremia. Anda juga perlu mendapatkan vaksin sebelum hamil. Yang satu ini jika sebelumnya Anda sering merokok atau menderita penyakit tertentu seperti penyakit diabetes, jantung, dan paru-paru. Jika Anda akan menjalani program hamil, jangan lupa untuk mendapatkan berbagai vaksin sebelum hamil. Untuk menentukan jenis vaksin apa saja yang perlu Anda dapatkan sebelum hamil, beserta dosis dan jadwal pemberiannya, Anda bisa konsultasikan dengan dokter kandungan. Nah, itulah tadi informasi mengenai vaksinasi yang perlu diberikan sebelum hamil dan manfaatnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan orang-orang sekitar Anda lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Besar harapan kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.